Halo, halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share aktivitas aku lagi. Seperti biasa ya, aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari di rumah minimalis. Ini aku take videonya pagi ya guys, sekitar jam 9. Ini nenek Kai lagi pamit mau pulang ya. Jadi hari ini mertua aku udah balik ke Sampit, karena nanti hari Jumat itu papa mertuaku udah harus masuk kerja lagi, jadinya mereka udah pulang. Ini tuh hari Rabu ya guys, Rabu pagi. Jadi ini kita lagi nganterin ya mertua aku naik travel. Perjalanan dari Pangkalan Bun ke Sampit itu sekitar 4-5 jam ya guys. Nah nanti moga-moga nanti bisa ngumpul-ngumpul lagi gitu, karena seru banget kan kalau misalnya rame orang di rumah. Nah sekarang kita udah bertiga lagi di rumah. Oke guys, ini aku lagi masak ya. Ini aku lagi ngepresto daging kambing. Sebenarnya awalnya nggak aku presto, aku rebus biasa aja. Udah aku godok gitu pakai bumbu gulai. Tapi ternyata nggak empuk-empuk gitu dagingnya. Ya udah aku presto aja. Terus aku juga hari ini habis jajan ya guys. Jadi aku deliveryan gitu beli ini. Ini tuh serba 10 ribuan ya guys. Jadi aku beli aja sih. Kalau kita bikin kan kayak 10 ribu tuh nggak dapet ya. Jadi kalau mau bikin kan harus banyak tuh. Jadi bahan-bahannya yang dibeli juga pasti lebih dari 10 ribu. Nah aku beli bihun ya, ini 10 ribu. Pokoknya semuanya 10 ribuan. Terus aku juga beli cilok gitu. Ini cilok pedes. Aku beli 2 karena ini tuh enak banget ya guys. Aku tuh udah langganan delivery gitu sama Kak Sari. Ini tuh dari aku hamil Dava gitu. Jadi semenjak aku hamil sampai sekarang aku masih suka delivery kayak jajanan-jajanan kayak gini. Nah ini aku juga beli bubur-bubur manis. Jadi ini ada bubur ketan hitam. Ini juga 10 ribu. Aku beli 2. Jadi ini buat suamiku 1, buat aku 1. Nah karena Dava tuh nggak begitu doyan bubur ketan hitam tuh dia nggak doyan. Jadi aku beliin bubur mutiara. Nah, jadi ini aku udah ada jajanan aja ya di rumah supaya nggak kemana-mana lagi. Nah Dava lagi menikmati bubur mutiaranya ya guys. Aku sekalian mau pindahin bihunnya. Ini kan bihunnya juga bisa dimakan pakai nasi kan. Jadi nanti temen gulai aku ini pakai bihun. Kalian lagi pada ngapain nih guys? Jam berapa nih nontonin video aku? Pada masak apa nih hari ini? Aku tuh masih ada daging kambing kan, karena aku juga bingung mau dimasak apa. Ya udah aku gulai aja. Gulainya juga pakai bumbu instan, tinggal aku tumis gitu ya pakai serai sama pakai daun salam. Terus aku kasih air, aku godok lah si kambingnya itu, terus aku kasih santan, udah gini aja. Dan untuk dagingnya tuh aku presto dulu ya. Awalnya tuh kan aku godok langsung sama bumbu. Jadi awalnya dagingnya tuh aku potong-potong, terus aku siram air panas, terus aku langsung cemplungin ke bumbu gitu kan setelah bumbunya ditumis-tumis gitu. Cuman nggak empuk-empuk gitu loh. Jadi ya udahlah aku ambil lagi dagingnya, aku presto lagi. Jadi pas udah lemah gitu, udah selesai di presto, baru aku masukin lagi ke perbumbuannya ya guys. Jadi bener-bener bolak-balik ini ya si daging. Tapi nggak apa-apa karena ini super empuk banget. By the way ini tuh first time aku bikin daging kambing kan. Jadi aku belum pernah gitu bikin daging kambing sebelumnya. Tapi alhamdulillah berhasil dan ini super empuk banget. Alhamdulillah gitu ya. Jadi nggak sia-sia masaknya. Nah ini tuh lagi hujan lumayan lebat ya guys. Jadi hari ini tuh harinya lagi syahdu banget. Lagi hujan. Daerah kalian gimana nih? Pada hujan juga atau panas? Nah aku hari ini juga mau ganti spray karena spray aku kayaknya udah 2 mingguan gitu nggak aku ganti. Jadi hari ini aku mau ganti spray dulu biar lebih enak ya untuk tidurannya, supaya nggak apa ya, kalau misalnya spray udah kelamaan dipakai tuh kan kayak nggak kenceng gitu loh. Aku juga nggak ngerti kenapa ya guys. Jadi ini aku mau ganti dulu. Ini aku ditemenin sama Dava karena kan masih liburan sekolah. Jadi kita bener-bener 24 jam tuh di rumah bareng ya berdua. Dan seperti biasa Dava kalau misalnya aku minta tolong singkirin bantal guling, dia selalu jadi kayak atlet lempar-lempar gini nih. Hobi banget dia ngelempar-ngelempar, tapi nggak apa-apa ya, ini kan tujuannya ngebantuin.
Nah tuh kalian bisa lihat juga ya guys, ada topinya Dava tuh tiga-tiganya berjejer di situ. Karena Dava super demam Bobo Boy banget gitu loh sekarang. Itu juga pakai jam kuasa Bobo Boy. Aku nggak ngerti lah dia minta dibeliin ini dan itu. Tapi menurut aku selama harganya masih terjangkau gitu, terus dia juga emang namanya laki-laki ya, jadi sukanya mainan laki-laki, aku beliin. Oke, ini aku mau buka dulu ya guys untuk spray-nya. Jadi Dava sambil rebahan di situ. Pokoknya gabut banget lah kalau misalnya aku lagi ganti spray, itu dia pasti ada-ada aja gitu kelakuannya. Kalian gimana nih, udah pada ganti spray atau belum? Kalian tuh ganti spray ada aturannya gitu nggak guys? Aku sih biasanya sih paling lama tuh 2 mingguan ya. Kecuali ada sesuatu dan lain hal yang bikin aku nggak ganti spray, atau misalnya spraynya udah kotor duluan sebelum 2 minggu, itu sih aku biasanya ganti. Tapi nggak ada waktu-waktu khusus juga sih untuk ganti-gantiin spray. Nah ini aku mau pasang dulu. Ini juga spray aku nggak beli ya guys. Alhamdulillah aku tuh dapat endorsean waktu itu. Nah kalian misalnya belum nonton ya endorsean spray aku yang ini, kalian boleh scroll lah di playlist aku ya. Untuk endorsean itu aku masukin di playlist info penting atau collab. Jadi kalau misalnya ada yang lagi cari referensi barang-barang yang bagus gitu, kalian bisa langsung aja lihat di playlist aku. Karena untuk endorsean itu aku juga biasanya pilih yang aku ambil itu yang emang bener-bener bagus ya guys. Jadi aku juga nggak semua aku ambil ya, kadang ada beberapa produk yang emang aku nggak serak gitu, aku nggak ambil. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini yang udah aku share, yang udah aku ambil, udah aku terima tawaran endorse-nya itu adalah barang-barang yang emang worth it dan bagus-bagus banget. Oke, ini udah aku tata-tata ya untuk bantal gulingnya. Sekarang biar lebih wangi, kamarnya lebih seger juga, aku nyalain dulu diffuser. Nah untuk diffuser ini juga aku alhamdulillah dapet endorse gitu. Jadi kayak apa ya, jackpot banget lah kalau misalnya jadi konten kreator tuh. Alhamdulillah kita bener-bener bisa dapet hal-hal baik gitu loh. Jadi nggak sekedar punya temen juga, kita bisa dapet barang-barang yang kita tuh nggak harus beli. Oke guys, lanjut ya, aku balik lagi ke dapur. Ini tuh udah siang, udah jam 2-an. Jadi aku tuh sebenarnya take videonya tuh kayak pagi terus siang, nanti sampai sore juga. Jadi random lah ya kegiatan aku dari pagi sampai sore. Ini untuk panci prestonya tadi udah aku cuci ya. Dan untuk panci presto aku juga nggak beli, tapi ini di endorse sama mama aku sih, udah lama ya. Jadi waktu itu aku hadiah ulang tahun gitu dari mama aku, dikasih panci presto. Oke, udah beres ya naruh pancinya. Sekarang lanjut. Aku mau sekalian bersih-bersih dapur ya guys. Karena dapur aku tadi habis aku pakai masak tuh bener-bener kotor banget sih. Dan aku juga sekarang mau cobain pakai ini nih, Mr. Muscle. Dari aku beli kemarin, ini belum ada aku cobain karena kemarin aku masih pakai yang aku punya kan. Nah, ini pertama kali aku mau cobain Mr. Muscle. Katanya kan ini bener-bener bikin perabotan tuh jadi lebih bersih ya. Makanya aku mau pastiin, mau cobain apakah benar. Tapi ini nggak endorse ya guys gitu, ini beli sendiri. Tapi bolehlah kalau misalnya tim Mr. Muscle nonton ya, boleh ya di endorse. Aku juga bakalan happy banget di endorse Mr. Muscle. Oke guys, aku mau bersihin kompor ya. Nah ini tuh penyakitnya atau kekurangannya kompor yang dikasihin stiker. Jadi di bagian tungkunya gini tuh pasti bakalan robek karena mungkin kena panas ya guys. Jadi misalnya kalian tuh nggak kepengen ngasih stiker sih, menurut aku nggak apa-apa banget. Tapi kalau mau pakein stiker ya juga nggak apa-apa gitu. Ini tuh aku pakai udah hampir setahun sih, tapi lumayan lah ya, lumayan awet. Cuma memang ada bagian-bagian yang robek-robek kayak gini karena kan panas ya guys. Tapi cakep gitu kan, kalau kompor putih kayak gini tuh cakep. Tapi nantilah moga-moga aku bisa beli kompor yang bener-bener putih tanpa harus di stikerin kayak gini ya. Kita bismillah aja dulu, masuk ke dalam wishlist, siapa tahu nanti bisa kebeli ya guys. Nah ini bagian bawahnya tuh kemarin ada ketumpahan minyak gitu loh pas masak. Jadi ini mau aku bersihin juga. Pokoknya harus di deep clean banget. Ini hari ini aku bener-bener bersih-bersih ya. Tadi bersih-bersih kamar gitu ya, ganti spray. Sekarang aku deep cleaning dapur karena dapur aku lagi berminyak banget. Ini makanya mau aku bersihin aja semuanya. Di belakang dinding sini juga aku lap-lap ya guys. Karena area yang paling sering berminyak gitu ya, itu pasti di bagian dapur kan. Jadi memang
harus kita sering perhatiin ya untuk bagian bawah kompor, untuk kompornya, untuk belakang dindingnya ini. Jadi emang harus kita lap-lap gitu. Nah, kalian gimana nih, udah pada bebersih rumah atau belum nih? Semoga setelah lihat video aku jadi termotivasi ya guys buat ngebersihin rumah juga. Karena kalau bukan kita yang ngebersihin, gimana caranya dia mau bersih sendiri ya? Apa mau disulap, apa mau kayak gimana, kan nggak mungkin. Nah, ini aku juga sekalian mau bersihin tutupan toples bumbu karena ini tuh sering banget kecipratan minyak-minyak ya guys. Apalagi kan dia deket banget ya sama kompor, jadi daerah sini tuh bener-bener daerah berminyak banget. Cuman karena aku kan sebagai konten kreator bersih-bersih ya guys gitu, konten kreator IRT, jadi kadang aku biarin dulu sampai kotor, nanti pas lagi ada mood buat take video baru aku sekalian bersihin. Soalnya kalau nggak kayak gitu nggak ada bahan dong ya, nggak ada bahan yang bisa di share untuk sebagai konten. Makanya kalau kita masak atau segala macam tuh kalau sambil di vlogin tuh lebih lama. Karena apa? Misalkan kameranya cuma satu, jadi nggak bisa kita tuh misalnya sambil ngapain terus kita sambil kerjain yang lain juga tuh agak jarang bisa kayak gitu. Soalnya kan kameranya cuma satu dan itu harus ngambil gambar semuanya kan. Misalnya kita lagi cuci piring harus di record, kita lagi nyapu harus di record, kita lagi ngerebus ini harus di record, dan kadang ada hal yang nggak bisa kita kerjain dalam satu waktu. Kalau misalnya sambil take video, misalnya kita nggak take video sih harusnya bisa. Makanya itu kadang adalah effort yang emang harus kita terima ya gitu sebagai konten kreator. Tapi itu happy banget sih aku setiap habis ada video baru gitu, aku tuh mood banget untuk ngedit. Jadi aku tuh makanya habis take video aku pasti langsung ngedit, karena menurut aku kayak apa ya, ada kebahagiaan tersendiri aja gitu. Wah, aku punya video baru lagi nih gitu yang bisa aku upload nanti di sesuai jam tayang aku. Oke guys, ini udah selesai aku lap-lap. Sekarang tinggal aku tata aja, kembalikan ke tempatnya masing-masing. Jadi udah lebih kinclong, lebih enak juga dipegang ya. Kalau misalnya ada minyak-minyaknya gitu kan agak-agak licin kan, jadi nggak enak. Takutnya malah kepleset dari tangan ya, malah pada meluber semua, pecah dan lain-lain. Oke, lanjut. Ini aku mau simpen dulu tisunya. Tadi aku ngelap-ngelap itu pakai tisu aja ya guys. Nah, aku juga sekalian mau ganti keset dapur karena ini udah lumayan lama sih nggak aku ganti. Aku mau ganti pakai yang warna agak-agak hitam apa biru dongker gitu, yang marble itu ya motifnya. Aku untuk keset dapur cuma ada 3 ya guys, jadi nggak punya banyak sih. Tapi itu juga udah cukup sih menurut aku, jadi bisa dipakai gantian kan. Jadi misalnya ini dicuci masih bisa pakai yang satunya lagi. Kalau misalnya bosan masih bisa lagi pakai yang satunya. Oke, udah selesai ini aku ganti ya, jadi udah lumayan senada kan sama karpetnya. Kalau karpetnya sih belum aku ganti ya guys. Oke, lanjut, aku sekarang mau ngevakum dulu untuk karpetnya karena tadi habis makan-makan gitu sama Dava, ada remahan-remahan jajanan ya guys. Jadi ini juga udah sore ya, udah jam 3-an gitu, jadi ini tuh adalah kegiatan terakhir gini yang aku share di video aku kali ini. Nah, ini aku bersihin ya guys sampai debu-debunya atau sampai kotoran-kotorannya keangkat di vakum. Sekalian aku mau akhiri juga nih kegiatan aku di hari ini. Semoga vlog aku kali ini bisa bermanfaat ya guys untuk kalian, bisa menghibur juga, bisa memberikan hal-hal baik dan hal positif untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Oke guys, aku akhiri dulu vlog aku di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.